Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin. Perkenalkan nama saya Nadisa Sabila Tukini Joko dari angkatan 2021 dengan NIM 14106210054. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi dari judul yang saya gunakan, yaitu analisis dampak disinformasi media sosial terhadap persepsi mahasiswa UNJ Ilmu Komunikasi angkatan 2021 tentang penyebaran dan penerimaan informasi palsu. Lalu di bab pertamanya itu latar belakang masalahnya, pengguna internet memiliki peran penting dalam era modern karena internet telah menjadi tulang punggung komunikasi, akses informasi, dan perkembangan teknologi. Salah satu aspek dominan dari pengguna internet saat ini adalah untuk sosial media. Hal ini dibuktikan dengan statistik yang melaporkan terdapat 5,18 miliar pengguna internet di seluruh dunia yang setara dengan 64,6% dari populasi global pada tahun 2023 dan sebanyak 4,8 miliar orang atau 59,9% dari populasi dunia merupakan pengguna media sosial. Data tersebut mengindikasikan bahwa media sosial dapat menghubungkan individu dari berbagai penjuru dunia untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan memperluas jejaring sosial. Pengguna media sosial oleh mahasiswa tidak hanya menjadi tren, tetapi menjadi alat penting dalam menjalani kehidupan. Media sosial memungkinkan untuk tetap berhubung dengan rekan-rekan di seluruh dunia, mengikuti perkembangan terbaru, dan berbagai pengalaman sehari-hari. Media sosial juga menjadi sebuah platform untuk menyampaikan pendapat, menciptakan komunitas, dan terlibat dalam diskusi tentang berbagai topik. Media sosial memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mendapatkan akses ke berita terkini tanpa harus mencari informasi secara aktif di situs web berita tradisional. Hal tersebut yang mendorong mahasiswa untuk mengikuti akun-akun yang mengulas perkembangan terbaru dalam atau berita-berita terkini yang membantu mahasiswa tetap terinformasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam upaya mereka untuk tetap terinformasi melalui media sosial adalah penyebaran dan penerimaan informasi palsu atau disinformasi. Mahasiswa yang aktif di media sosial rentan terhadap informasi palsu yang mempengaruhi pemahaman tentang isu-isu penting, baik dalam akademik maupun sosial politik. Permasalahan ini menciptakan tantangan serius dalam mengidentifikasi sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang mahasiswa temui di media sosial. Kesadaran akan bahaya disinformasi dan keterampilan dalam melakukan verifikasi informasi adalah kunci untuk membantu mahasiswa tetap terinformasi secara tepat dan akurat di era digital yang penuh dengan informasi palsu. Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta dapat menjadi rentan terhadap disinformasi yang tersebar melalui media sosial yang berpotensi memengaruhi persepsi mereka. Sebagai calon profesional dalam bidang komunikasi, mahasiswa memiliki kecenderungan untuk aktif di berbagai platform media sosial untuk memantau perkembangan berita dan tren komunikasi. Kerentanan dari penggunaan media sosial terletak pada potensi pemaparan mahasiswa terhadap informasi palsu atau terdistorsi yang dapat mempengaruhi cara mahasiswa memahami realitas sosial dan politik. Dampak disinformasi media sosial sangat tinggi karena bisa mempengaruhi pandangan mahasiswa untuk mengkritisi sebuah isu, menggunakan pemahaman mahasiswa tentang kebenaran, dan bahkan berdampak pada profesionalisme mahasiswa dalam menyajikan informasi secara akurat. Penelitian ini yang berfokus pada analisis dampak disinformasi terhadap persepsi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 tentang penyebaran dan penerimaan informasi palsu menjadi relevan dan mampu mengisi gap antar urgensi bahaya disinformasi dan fenomena banyaknya mahasiswa tetap mengonsumsinya melalui media sosial. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang tadi saya jelaskan, maka dalam penelitian ini dirumuskan berbagai permasalahan. Di antaranya yang pertama, bagaimana tingkat penyebaran disinformasi di media sosial yang dihadapi oleh mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021? Apakah dampak penyebaran disinformasi melalui media sosial terhadap persepsi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui tingkat penyebaran informasi palsu di media sosial yang dihadapi oleh mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui dampak penyebaran informasi palsu melalui media sosial terhadap persepsi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 terkait isu-isu dan politik. Lalu manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis.
yaitu berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang penyebaran dan penerimaan informasi palsu di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi, mengenalkan pemikiran baru dalam literatur ilmu komunikasi terkait media sosial dan disinformasi, serta membuka peluang untuk pengembangan teori dan konsep lebih lanjut dalam bidang komunikasi. Lalu ada manfaat praktis. Dapat memberikan wawasan berharga kepada mahasiswa, pengajar, dan lembaga pendidikan tentang tingkat kerentanan mahasiswa terhadap disinformasi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi mahasiswa. Informasi tersebut dapat digunakan untuk merancang program pendidikan yang lebih efektif dalam mengajarkan keterampilan kritis yang memilih informasi di media sosial, memperbaiki kurikulum pendidikan komunikasi, serta mendukung upaya lebih baik dalam melawan penyebaran disinformasi, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat secara luas. Lalu ada landasan teori. Yang pertama adalah komunikasi massa. Teori komunikasi massa yang diusungkan oleh McQuill pada tahun 1996 adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana informasi disebarkan kepada audiens yang luas melalui media massa. Tujuan utama dari komunikasi massa adalah untuk menyampaikan pesan, informasi, atau konten kepada halayak sebanyak mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Media massa bisa berupa televisi, radio, cetak, dan media digital yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan secara efisien kepada orang banyak. Lalu ada media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam komunitas daring. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain dan menggunakan teknologi web untuk menjadikan komunikasi sebagai percakapan interaktif, serta berpartisipasi dalam diskusi dan interaksi berbagai topik sehingga membentuk jaringan komunikasi yang luas dan beragam dalam lingkungan digital. Media sosial pada dasarnya adalah platform yang dirancang untuk menciptakan, memanfaatkan, atau menjaga interaksi sosial antara pengguna tanpa harus selalu bersifat antar pribadi selama ada keterlibatan interaktif dengan orang lain. Lalu ada disinformasi. Disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah, menyesatkan, atau tidak akurat dengan sengaja yang bertujuan untuk menyesatkan, memanipulasi, atau mempengaruhi pemirsa. Disinformasi disebarkan dengan maksud untuk menciptakan ketidakpastian, mempengaruhi opini publik, atau memanfaatkan kepentingan politik atau komersial. Disinformasi dapat berupa berita palsu, rumor, teori konspirasi, atau manipulasi konten media dan mengeksploitasi ketidakpedulian atau ketidaktahuan pemirsa dalam upaya untuk mempengaruhi pandangan tentang suatu isu atau peristiwa. Upaya telah dilakukan untuk menghadapi disinformasi dengan menciptakan alat-alat yang dapat otomatis menilai kelak. Lalu ada persepsi. Persepsi adalah cara individu menjadi sadar tentang lingkungannya melalui penggunaan indera-indera seperti penglihatan sehingga dapat membentuk tanggapan terhadap apa yang dilihat. Persepsi adalah proses mental di mana seseorang mengolah data sensori seperti suara, gambar, atau rangsangan lainnya untuk membentuk pemahaman dan pengertian tentang dunia di lingkungannya. Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman, nilai-nilai, keyakinan, dan sosial. Lalu ini ada tabel penelitian terdahulu. Selanjutnya ada model konseptual. Teori komunikasi massa dapat digunakan sebagai rangka kerja yang berguna untuk individu. Teori ini membantu dalam mengidentifikasi bagaimana disinformasi disebarkan melalui media sosial, termasuk mekanisme penyebarannya, sumbernya, dan sejauh mana jangkauannya dalam mencapai pembaca. Disinformasi media sosial telah memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi seseorang. Disinformasi dapat mempengaruhi cara individu memahami dunia sekitar, maka dapat mengubah cara seseorang melihat isu atau suatu peristiwa. Lalu di sini ada model penelitiannya, yang variabel X-nya adalah disinformasi media sosial, lalu yang variabel Y-nya adalah persepsi. Lalu, adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini terdapat pengaruh disinformasi media sosial terhadap persepsi mahasiswa UNJ angkatan 2021. Yang pertama, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara paparan terhadap disinformasi media sosial dan tingkat kepercayaan mahasiswa ilmu komunikasi
angkatan 2021 terhadap informasi yang mereka temui di media sosial. Yang kedua, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 yang memiliki tingkat literasi media sosial yang lebih tinggi cenderung lebih mampu mengidentifikasi dan menghindari informasi palsu di media sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi mereka terhadap isu-isu sosial dan politik. Di bab 3 ada jenis penelitian. Penelitian ini mengadopsi paradigma positivistik dan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengumpulkan analisis. Jenis penelitian ini mengadopsi paradigma positivistik dan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini mencakup survei dan analisis statistik untuk mengidentifikasi hubungan dan pola yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar. Pendekatan ini kemungkinan penelitian untuk mengukur dampak disinformasi pada persepsi mahasiswa komunikasi angkatan 2021 secara lebih terstruktur dan menyeluruh sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat diterapkan dalam pengembangan strategi penanggulangan disinformasi dan literasi media sosial yang lebih efektif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 di Universitas Negeri Jakarta sebanyak 127 mahasiswa. Sampelnya memungkinkan penelitian untuk lebih efisien dan praktis. Untuk memilih teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Berdasarkan persamaan Slovin di atas, dengan memasukkan jumlah populasi dan signifikansi, maka didapatkan sampel minimum sebanyak 56 responden. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah survei dengan menggunakan alat kuesioner. Menurut Sugiono, survei adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah responden. Lalu ini adalah tabel uh, operasional konsep ya atau OK. Variabel X-nya disinformasi media sosial, dimensinya ada kesalahan fakta, indikatornya kesalahan fakta atau informasi yang dapat diperiksa kebenarannya, lalu di misleading ada penggunaan judul, penggunaan gambar, pernyataan yang bersifat sugestif, lalu persepsi untuk variabel Y-nya. Lalu teknik analisis datanya ada uji validitas dan reliabilitas. Lalu ada regresi linear sederhana. Di bab 4 itu ada hasil penelitian. Penelitian ini melibatkan tadi kurang lebih 127 mahasiswa program studi ilmu komunikasi angkatan 2021. Profilnya laki-laki kurang lebih 40% dan perempuan 60%, usianya 18 sampai 20 tahun, itu 70%, 21 sampai 23 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% responden pernah terpapar informasi palsu di media sosial. Dari yang terpapar 60% mengaku seringkali merasa bingung membedakan antara informasi yang benar yang salah. Dari hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa mayoritas mahasiswa mengalami paparan disinformasi yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama informasi, namun juga sarana penyebaran informasi yang tidak akurat. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa generasi muda termasuk mahasiswa lebih rentan terhadap pengaruh informasi palsu. Kebingungan dalam membedakan informasi yang benar dan salah dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap isu-isu sosial dan politik. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, paparan disinformasi. Sebagian besar responden, 75% mengalami paparan informasi palsu di media sosial dengan media sosial menjadi sumber utama. Yang kedua, persepsi terhadap kebenaran. Sebagian besar responden mengalami paparan informasi. Tingkat paparan disinformasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa di mana banyak yang merasa bingung membedakan informasi yang benar dan salah. Yang ketiga, kebutuhan literasi media. Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi media di kalangan mahasiswa agar mereka lebih kritis dan selektif dalam mengkonsumsi informasi. Lalu,
Saran, berdasarkan temuan penelitian ini disarankan agar mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mengembangkan program edukasi literasi media yang terstruktur untuk mahasiswa dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang cara mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang benar dan palsu. Program ini bisa meliputi workshop, seminar, dan diskusi interaktif yang melibatkan praktisi media dan akademisi. Selain itu, kerjasama antara platform media sosial dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan kampanye yang meningkatkan kesadaran akan bahaya disinformasi sehingga mahasiswa lebih kritis dalam menyaring informasi yang mereka terima. Penelitian lebih lanjut juga diperlakukan untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan disinformasi di kalangan mahasiswa dan mengevaluasi efektivitas strategi literasi media yang diterapkan dengan langkah-langkah ini. Diharapkan mahasiswa dapat menjadi konsumen informasi yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari judul saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.